Halo semuanya, kami dari kelas 1, kelompok yang Minami. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi sensor geothermal untuk menunjang net zero emission tahun 2060. Mulai dari latar belakangnya, transisi ke energi listrik itu sering dianggap ramah lingkungan. Untuk mengurai dampak negatif dari penggunaan sumber energi tidak ramah lingkungan, produksi batu bara tidak bisa dihentikan sepenuhnya, tapi harus diminimalkan dengan meningkatkan penggunaan sumber listrik alternatif. Ini sesuai dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Rencana transisi energi di Indonesia memiliki potensi, tapi menghadapi masalah seperti tingginya biaya produksi energi terbarukan karena kebutuhan teknologi yang tinggi dan eksploitasi produksi. Masalah ini bisa diatasi dengan mengembangkan sistem sensor geothermal yang mengukur suhu, tekanan, aliran, dan kelembapan, serta mengirimkan data secara netral menggunakan SP32. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya sendiri mengimplementasi sistem sensor pemantauan geothermal untuk memantau kinerja sistem panas bumi secara real time dan memastikan operasional yang aman serta efisien. Terlebih ke manfaatnya meliputi peningkatan efisiensi operasional dan keamanan sistem panas bumi, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan dukungan terhadap pendidikan energi nasional. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam transisi energi dan lingkungan. Untuk kasus yang pertama, penggunaan geothermal monitoring sensor untuk real-time monitoring aktivitas geothermal. Jadi, geothermal monitoring sensor ini perangkat yang digunakan untuk memantau berbagai parameter geothermal seperti suhu, kanan, aliran fluida, dan komposisi gas di dalam sumur geothermal atau panas bumi. Kemudian, sensor geothermal ini mampu mengukur suhu dan tekanan di berbagai titik dalam sistem geothermal. Contohnya, jika terjadi penurunan efisiensi, operator bisa segera mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan tindakan korektif, sehingga produksi energi tetap optimal dan berkelanjutan. Untuk kasus yang kedua, yaitu penggunaan sensor CO2 pada CCS untuk pengendalian emisi karbon. Jadi CCS itu penangkapan dan penyimpanan karbon, teknologi yang digunakan untuk menangkap CO2 yang dihasilkan dari aktivitas industri dan pembangkit listrik. Kemudian, hanya agar tidak terlepas ke atmosfer. Sensor CO2 sendiri digunakan untuk mengukur konsentrasi CO2 dalam gas buang dari proses industri atau pembangkit listrik. Contohnya, jika konsentrasi CO2 yang tertangkap menurun, sistem bisa disesuaikan untuk meningkatkan efisiensinya, kemudian memastikan bahwa sebanyak mungkin CO2 bisa diisolasi dari gas buang. Kemudian yang terakhir itu kasusnya penggunaan sensor CO pada kendaraan untuk pengendalian karbon. Pengendalian emisi karbon dari kendaraan bermotor adalah salah satu langkah penting dalam mencapai NZM tadi. Sensor CO ini dipasang pada sistem knalpot kendaraan untuk memantau kadar CO dalam gas buang. Deteksi dini ini memungkinkan perbaikan dengan segera, kemudian mencegah peningkatan emisi yang tidak diinginkan, serta memastikan kendaraan tetap aman. Untuk poin selanjutnya akan dibahas. Selanjutnya, setelah kami mengelaborasi ketiga solusi yang ada, kami melakukan analisis penilaian solusi dengan 3 parameter, yaitu akurasi, harga, dan kemudahan pemasangan alat. Lalu, untuk bobot penilaiannya yang paling besar adalah alternatif solusi nomor 1, yaitu geothermal monitoring sensor. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah, uh, dengan membuat sistem yang kami membuat sistem yang dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengukur suhu di permukaan tanah atau batuan dan suhu pada berbagai kedalaman. Yang kedua, mengukur tekanan fluida agar dalam batas yang aman. Yang ketiga, mengukur laju aliran fluida panas bumi dan kebocorannya. Yang keempat, mengukur kelembapan untuk analisa lingkungan. Yang kelima, menyimpan data dari sensor yang digunakan. Dan yang terakhir, memberikan output berupa monitoring panel. Selanjutnya, berikut merupakan daftar spesifikasi dari sistem yang akan kami buat. Yang pertama ada dimensi alat, besarnya sekitar 15 cm kali 15 cm kali 10 cm. Lalu ada transmisi data berupa transmisi data dari perangkat keras ke server dan data dapat diakses melalui website. Lalu transmisi bersifat real time, yaitu saat pengguna terhubung ke internet. Lalu sumber daya itu kami menggunakan power supply sekitar 3,7 volt. Selanjutnya, berikut merupakan desain fungsionalitas sistem. Jadi,
pemodelan sistem dilakukan secara fungsional, terdapat pengiriman data dari suatu komponen ke komponen lainnya, terdapat input, output, serta fungsi dari masing-masing komponen sistem. Jadi berikut merupakan diagramnya yang dapat dilihat di PowerPoint. Lalu untuk penjelasannya, jadi geothermal sensor akan berhubungan dengan geothermal monitoring web panel dengan dijembatani oleh server. Lalu untuk menghubungkan geothermal sensor dengan server, maka dibutuhkan WebSocket protokol, sedangkan untuk menghubungkan server dengan geothermal monitoring web panel dibutuhkan HTTP. Lalu berikut ada pemodelan fungsional sistem. Jadi ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah geothermal sensor, lalu komponen yang kedua server, dan komponen yang ketiga geothermal monitoring panel. Lalu masukan untuk yang pertama ada data geothermal, luarannya data geothermal dalam format digital, lalu fungsinya mengukur parameter geothermal dan mengirimkannya ke server melalui WebSocket protokol. Lalu untuk masukan dari komponen yang kedua, data geothermal dari sensor melalui WebSocket protokol, luarannya data geothermal yang siap diakses melalui HTTP, lalu fungsinya mengelola data dari sensor, menyimpan, memproses, dan menyediakan data untuk monitoring web panel. Lalu yang terakhir masukannya data geothermal dari server melalui HTTP, luarannya visualisasi data geothermal untuk pengguna, lalu fungsinya menampilkan data geothermal secara real-time untuk pemantauan dan analisis. Lalu selanjutnya di sebelahnya ada flowchart untuk pemanfaatan produk. Ini skenario dari penggunaan sistem yang kita buat. Jadi di sini uh, dari semua komponennya ini adalah uh, skenario penggunaannya. Kemudian ada desain blok fungsional dari perangkat keras yang akan kita buat, yaitu desainnya pertama ada sensor tekanan, sensor aliran, dan sensor kelembapan, serta sensor suhu yang nantinya akan mengirim data ke microcontroller yang nanti akan diolah dan disimpan pada model SD card, kemudian nanti akan dikirim ke web server dengan internet. Lanjut. Nah, ini perangkat keras yang dipakai untuk membuat project kali ini. Yang pertama ada sensor suhu yaitu DS18B20, terus sensor tekanan PMP280, ada sensor aliran YF S201, kemudian ada sensor kelembapan DHT22, kemudian microcontroller yang kita pakai yaitu ESP32 DevKit, kemudian ada modul SD card sebagai penyimpanan offline kami. Kemudian di sini ada desain mockup prototype dari alat yang akan kami buat. Pemilihan teknologi ini perangkat lunak untuk proyek pemantauan geothermal didasarkan pada kebutuhan untuk mengelola data sensor secara hitam dan memastikan penyimpanan yang andal. Untuk pengolahan data sensor dan integrasi antar muka web, Node-RED dipilih karena kemudahan penggunanya dalam mengatur aliran antar muka, data, dan integrasi dengan berbagai protokol komunikasi seperti MQTT dan HTTP. Dengan Node-RED, data sensor dapat diolah, disimpan, dan ditampilkan secara langsung di server nantinya, maupun di web lokal, tanpa perlu menggunakan cloud. Hal ini memberikan fleksibilitas dan keandalan tambahan karena data tetap terjaga secara lokal. Kemudian ada web server dan database. Database yang digunakan adalah MySQL, yaitu sebuah relational database management system yang memanfaatkan query struktur query language yang luas digunakan dan bersifat open source. Digunakan ada geothermal monitoring desktopnya. Tampilannya ada seperti ini, yaitu dengan pengalaman user pada saat pertama membuka geothermal, itu user dapat langsung melihat dan memonitor hasil sensor dari suhu, tekanan aliran, dan kelembapan pada desktop. Terdapat juga tombol on dan off untuk memastikan sensor dari menyalakan atau mematikan sensor dari desktop secara langsung. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.